Bahkan kadang-kadang ujian itu datang dari orang-orang terdekat kita. Pak, Pak, Bu, Bu, ujian itu banyak datang dari orang-orang dekat kita. Ada nabi punya anak tapi kafir. Ada enggak? Siapa? Nabi Nabi Nuh. Bapak nabi, tapi ujiannya dari anak. Ada juga anak nabi, bapaknya ajar Nabi Ibrahim. Anaknya nabi, bapaknya tukang bikin patung. Ujian dari orang tua. Justru ujian terberat dari orang-orang dekat, Pak. Ada suami yang soleh, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sedekah, rajin jamaah. Bininya pembina-bina. Ada yang gitu, ada. Ada suami yang rajin ibadah, soleh, rajin ngaji, pendiam, akhlaknya bagus, gak banyak bicara, ilmunya dalam. Bininya tukang ngomel. Ada yang gitu. Orangnya datang, coba kamera ke arah orangnya gitu, di syuting. Ada ujian dari istri, Pak. Ada juga istri yang soleha, rajin ibadah, rajin ngaji. Itu istri soleha, akhlaknya bagus, suaminya bandar pakom. Bininya mah soleha, lakinya ibadah kagak mau, tukang nyawer. Ada yang begitu, ada. Orangnya datang. Lah baginda Rasul demikian, saudara. Ujiannya justru datang dari orang-orang dekat. Itu yang namanya paman-paman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu yang lainnya. Abu Bosok. Justru mereka yang memusuhi Nabi. Pawai obor dari anak-anak pengajian dan sekitarnya di Masjid Nurul Hidayah, Polres Klaten Utara, RW 01. Terima kasih kepada para donatur. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik lagi.
Ya, Pakai di tengah aja. di tengah sini. Biar dapat view-nya. Jangan ganggu. Saya Sokol Mulia di sini jadi pembawa acara untuk hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan adalah kita mengikuti pembacaan tahfidz dan yasin yang akan dipimpin oleh Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kita, para pengurus masjid, Pondok Hidayah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سلم وبارك عليه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شكرا بدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور Baiklah para jamaah hadirin sekalian, marilah kita lanjutkan untuk pengumuman lomba berikutnya. Lomba tahfiz kategori tingkat TK sampai dengan kelas 3 SD. Juara ketiga diraih oleh Kansa. Ya, Kansa, silakan maju ke depan. Ya, juara ketiga.
Juara kedua diraih oleh Ranum. Juara pertama diraih oleh Alifa. Silahkan kepada Ustazah Haja Rohilah memberikan trofi kepada pemenang lomba. Kan ada lagi kebagian. Tenang, tenang. Ini juara satu nih, sebelah kanan nih. Foto dulu, foto dulu. Ini ada tulisannya nih, jangan ditutupin. 1, 2, 3. Nah, juara 2, Salim. Juara. Satu, dua, tiga. Tunggu, belum foto bareng. Nah, foto bareng nih. Foto bareng nih. Foto bareng. Biar ketutupan ya. 1, 2, 3. Untuk lomba tahfiz berikutnya dengan kategori kelas 4 SD sampai dengan tingkat SMP. Juara ketiga diraih oleh Abdurrahman Hafiz. Namanya sesuai namanya. Juara 3. Juara kedua diraih oleh Aiza Mubasira. Aiza diwakilkan. Kamu wakilin. Aiza. Ranum, mana? Oh ya udah. Ya. Diwakilkan oleh Ibu Salmi. Neneknya. Juara 2. Juara pertama diraih oleh Dafa Ibnu Hafiz. Ya, siapa ini mau ngasih? Hah? Ke Padang lagi? Untuk penyerahan trofi akan diserahkan oleh siapa ini? Hah? Oh, kepada Umi Nur Hasanah dipersilahkan. Nanti ada, masih ada. Terakhir. Udah. Ya. Umi, juara 1 Mi. Satu, dua, tiga. Adek. Aduh ini. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Foto bareng dulu, foto bareng. Nggak boleh bubar ya di sini ya. 2, 3. Foto bareng. Foto bareng. Ya. Foto bareng dulu. Ini foto bareng. Ini sebelah sana. Kita bawa pulang ya. 1, 2, 3. Baiklah, acara lomba selanjutnya yang kita nanti-nantikan yaitu lomba tahsin beserta para jamaah Majelis Taklim Muslimat Nurul Hidayah. Juara ketiga diraih oleh
Ibu Sri Juanda. Kepadanya disilakan maju ke depan. Iya, gimana coba? Juara 3. Juara kedua diraih oleh Ibu Anita. Mana Ibu Anita? Kepadanya dipersilahkan maju ke depan. Alhamdulillah. Juara yang pertama diraih oleh Ibu Masria. Ibu Masria, dipersilakan maju ke depan. Alhamdulillah, kita kesempatan pada kali ini dihadirkan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Muslimat Nurul Hidayah, Ibu Hajah Rosana. Beliau sempat hadir. Alhamdulillah, sekaligus ingin memberikan apresiasi juga kepada para pemenang lomba, kepada ibu-ibu yang sudah berprestasi. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran. Kepada Ibu Hajah Rosana dipersilakan. Satu, dua, tiga. Kasih hadiah katanya. Jangan bubar dulu. Silahkan juara 2. Sini. Amplopnya jadi banyak. Makanya. Wun, semangat. Satu, dua, tiga. Foto bersama dulu. Ayo. MC ikut terus ya. Suruh di tengah katanya. MC ikut terus ya. Siap. Satu, dua, tiga. Ibu Hajah Rosana, jangan duduk terlebih dahulu. Masih ada satu lagi yang akan diberikan. Oh iya. Kami akan memberikan apresiasi kepada para ustazah yang sudah mengikuti acara lomba pada saat lomba tahsin. Untuk yang pertama yaitu Ustazah Rahimah. Persilahkan maju ke depan. Amplopnya itu kan. Silakan Mi, situ Mi. Yang kedua Ustazah Hajah Khadijah. Everywhere I hear your name being mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you day and night. You sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. Salla alayka ar-Rahmanu, azka as-salah was-salam. Ya Rabbi irfa' maqamu dawman fi kulli makan. Sayyidi ya Muhammad, hubbuka ruhul iman. Ya Rabbi arju liqa'u yawman fi daris salam. Ya habibi habibi ya Muhammad, salla alayka ar-Rahman, hubbak fi kulli makan.
يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي Bismillahirrahmanirrahim. عليك الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang terhormat, Pak Kiai beserta Ibu, ada Ibu Yai. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad atas lantunan ayat 15 yang telah dibacakan. Semoga menjadi cahaya dan petunjuk bagi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana yakni Bapak Adang Suryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Al Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Sahroni MA sebagai Ketua Wantim di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cipondoh. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah sekaligus Ketua MUI Kecamatan Cipondoh Al Mukarram Bapak Kiai Haji Kaprawi Iman. Yang saya hormati Ibu Hajah Umi Rohilah sebagai Ketua BKMT Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cipondoh. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Muslimat Masjid Nurul Hidayah Ibu Hajah Rosana. Yang saya hormati para pengurus DKM, para jamaah muslimat Majelis Ta'lim Muslimat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati Ketua RT 1 Bapak Eka, yang saya hormati para alim, para ulama, para ustazah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholawat, puji syukur mari
kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat bisa sama-sama hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du hadratal mukarramin para alimil ulama, para kiai, para ustadzah, para tuan guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, aparatur pemerintahan, segenap pimpinan lingkungan yang saya hormati, Ketua DKM Nurul Hidayah, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Kafrawi Iman, yang juga merupakan Ketua MUI Kecamatan Cipondo, beserta istri yang saya hormati, Ketua BKMT Ustazah Haja Khalilah dan suami yang saya hormati Rohilah. Tadi saya sebut siapa? Yang sama-sama gede orangnya. Ketua Majelis Taklim Muslimat Ustazah Haja Nur Hasanah Rosana dan keluarga yang saya hormati, jajaran panitia pelaksana acara dan upacara Pekan Muharram dan juga santunan yang saya hormati, para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang Allah muliakan. Dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang Allah bedakan, yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan. Allahumma salli ala Muhammad. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah berikan kepada kita 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah bedakan, ada 4 bulan yang Allah muliakan. 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, saudara, bulan-bulan Hijriah yang diawali dengan bulan Muharram, lalu Safar, kemudian lalu dilanjutkan, kemudian lalu disusul, kemudian selanjutnya, lalu ada yang mangap doang tapi nggak keluar suara, lalu padahal ini bulan-bulan kita, tapi kita jarang tapi open. Kita jarang tapi peduli dengan yang namanya bulan-bulan Hijriah, padahal itu jelas yang namanya penanggalannya dan juga bulannya bulan Islam, betul.
Beda dengan bulan Masehi, semua pada hafal, anak kecil pada tahu, ibu pada hafal, ya Bu. Kenapa? Karena kehidupan kita diatur dengan tanggalan dan bulan Masehi. Betul? Bu. Bu. Ada suami ibu gajiannya tanggal 10 Dzulqa'dah. Gak ada. Bisa bingung, Bang. Emang abang gajian kapan? Ntar tanggal 3 Rejab. Wah, aja tungguin. Padahal udah lewat. Kita kurang tapi open, saudara. Beda dengan yang namanya bulan-bulan Masehi. Bukan cuma sekedar hafal, bukan cuma sekedar tahu, bahkan nama anak kita bergantung dari bulan anak kita dilahirkan. Betul? Kita kadang-kadang ngasih nama anak kan tergantung bulan apa dia lahir. Lahir bulan Januari, laki-laki kasih nama Januar. Iya, Bu. Lahir bulan Februari, perempuan kasih nama Febrianti. Lahir bulan Maret, perempuan kasih nama Maerot. Maerot bulan Maret. Allahumma salli ala Muhammad. 12 bulan yang Allah berikan dari bulan Muharram diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah bedakan dan istimewakan. 4 bulan itu adalah pertama bulan doreroreng tuntun doreroreng tuak. Yang pertama bulan, kedua bulan siapa? Ketiga bulan udah acak-acakan dah. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah bedakan. Dari 4 bulan itu ada 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan berturut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ada 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sekarang kita berada di tahun baru Hijriah bulan Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya semangat Muharram dengan pergantian tahun baru Hijriah adalah semangat hijrah. Jadi Muharram bukan cuma penanggalan awal dari tahun baru Hijriah, tapi Muharram juga punya nilai sejarah yang luar biasa sebagai titik awal sebuah peradaban, diawal dengan sebuah hijrah baginda Rasul dari Makkah menuju Yasrib atau Madinah. Saya mau cerita, boleh? Begini. Saya mau cerita, Pak, boleh? Begini. Saya mau cerita, Bu, boleh? Begini. Ya sabar, keles. Nyumbang cenggo gak sabaran. Nyumbang cenggo ngambil snack 3. Allahumma salli ala Muhammad. 1 Muharram yang merupakan awal dari sebuah peradaban, penanggalan awal dari tahun baru Hijriah, itu berangkat dari sebuah perjuangan besar
hijrah baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Saya mau cerita, boleh? Kiai izin mulu ya, kayak orang sekolah. 10 tahun baginda Rasul di Makkah menanamkan nilai-nilai tauhid, memantapkan panji-panji iman, menanamkan semangat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Perjuang baginda Rasul sampai 13 tahun di Makkah, tapi perjuangan baginda Rasul banyak rintangan, halangan, tantangan, ujian dan cobaan. Baginda Rasul berjuang tidak asik tanpa yang namanya segala bentuk gangguan. Karena memang begitu Pak. Orang yang tambah mantap imannya tambah gede ujiannya. Betul? Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira orang kalau udah ngaku beriman gak bakal diuji. Orang itu tambah gede imannya, tambah gede ujiannya. Iya. Orang itu tambah mantap ibadahnya, tambah gede cobaannya. Nih, bocah pada sekolah. Sekolah tambah tinggi, ujiannya tambah gampang apa tambah susah? Tambah susah. Ujian anak SD sama anak SMP sama kagak? SMP sama SMA sama kagak? Level sekolah lebih tinggi jenjangnya, ujiannya tambah berat. Betul? Innal asyadal bala al-abdiya summal awliya summal ulama summal amsal fal amsal. Ujian terberat dialami oleh para nabi dan rasul. Tidak ada nabi yang dianak emaskan, tidak ada nabi yang diistimewakan. Semua dalam mengemban misi risalah berhadapan dengan rintangan, halangan, tantangan, ujian, bahkan ancaman. Betul? Bahkan kadang-kadang ujian itu datang dari orang-orang terdekat kita. Pak, Bu, ujian itu banyak datang dari orang-orang dekat kita. Ada nabi punya anak tapi kafir. Ada enggak? Siapa? Nabi Nuh. Bapak nabi tapi ujiannya dari anak. Ada juga anak nabi, bapaknya ajar, Nabi Ibrahim. Anaknya nabi, bapaknya tukang bikin patung. Ujian dari orang tua. Justru ujian terberat dari orang-orang dekat, Pak. Ada suami yang soleh, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sedekah, rajin jamaah. Bininya bina. Ada yang gitu, ada suami yang rajin ibadah, soleh, rajin ngaji, pendiam, akhlaknya bagus, gak banyak bicara, ilmunya dalam. Bininya tukang ngomel. Ada yang gitu. Orangnya datang, coba kamera ke arah orangnya gitu, disuting. Ada ujian dari istri, Pak. Ada juga istri yang soleha, rajin ibadah, rajin ngaji. Itu istri soleha, akhlaknya bagus, suaminya bandar pakong. Bininya mah soleha, lakinya ibadah kagak mau, tukang nyawer.
Ada yang begitu, ada. Orangnya datang. Lah baginda Rasul demikian, saudara. Ujiannya justru datang dari orang-orang dekat. Itu yang namanya paman-paman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu yang lainnya. Abu Bosok. Justru mereka yang memusuhi Nabi. Maka dalam hidup, kalau ada ujian orang terdekat, itu dari dulu juga sudah ada. Kan begitu ya? Ada yang bapaknya Nabi, anaknya bajingan. Bapaknya kiai, anaknya bajingan. Ada nggak? Ada. Ada yang bapaknya bajingan, anaknya kiai. Ada nggak? Jarang. Yang banyak bapak bajingan, anak bajingan. Kan gitu ya? Kalau kata Pak Kiai Kafrawi mah yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohon, betul. Yang namanya pohon nggak jauh dari lanjaran. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Itu fotokopi. Kalau emaknya codot, anaknya kelelawar. Emaknya dongdot, anaknya jablon. Na'udzubillah min. Allahumma shalli ala Muhammad. Ujian baginda Rasul datang silih berganti. Segala macam bentuk cobaan susul menyusul. Baginda Rasul berdakwah diintimidasi, dihalangi, sampai Rasul mau dibunuh. Masya Allah. Nabi mau dakwah dibunuh, Nabi itu dakwah mau dibunuh, dakwah ke Taif dilempari batu sampai berdarah. Orang dakwah dilemparin batu, beda sama penyanyi. Nyanyi dakwah, nyanyi sama dakwah beda. Kalau dakwah dilemparin batu, kalau nyanyi dilemparin biar tekor asal. Ada yang lakinya begitu, orangnya datang. Enggak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai yang namanya kegelisahan orang kafir Quraisy memuncak. Segala macam cara dilakukan agar Nabi Muhammad berhenti berdakwah, tapi tidak berhasil. Datang Abu Jahal melobi. Tahu melobi? Ngerayu. Datang Abu Jahal. Mad. Iya, Cang. Kan ceritanya Abu Jahal gede tinggi orangnya, jadi suaranya gulem. Masa gede tinggi suaranya cempreng? Mad. Iya, Cang. Masa iya gede tinggi? Mad. Iya. Makanya ibu-ibu kalau orangnya kurus, kuntet, ceking, suaranya kenceng, cempreng, kagak pantas. Yang pantas rewel tuh ketua BKMT. Ustadzah Rohila pantas ya, sesuai berat badan. Jadi kalau Imam Sahroni ngomongnya banyak, pentes, ya sesuai berat badan. Ya Ustadzah ya. Alhamdulillah beliau juga gabung sama saya di MUI. Ya, dia ada ketuanya. Kalau saya mah bukan pengurus, saya mah di MUI bukan pengurus, ya, penggemuk ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Datang Abu Jahal, Mad, ya Cang. Ngapain sulu pakai capek-capek berdakwah menyebarin agama baru, Mad? Ya, ini kan perintah Allah, Cang. Udah gak usah capek-capek lu dakwah. Lu pengen apa, Mad? Lu pengen jadi ketua MBG?
Mau jadi kepala MBG apa SPPG? Ngomong mah. Kalau jadi ketua MUI udah nggak bisa. Kalau mau kaya mah tinggal bilang, maaf Cang, saya berdakwah li'i'la'i kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar, perintah Allah, bukan pengen jadi orang kaya Cang. Rayuan kagak mempan. Datang lagi Abu Lahab. Mat, iya Cang. Udah tuh berhenti dakwah Mat. Kalau lo nggak pengen jadi orang kaya, gue denger bini lu banyak Mat. Kalau lo pengen berhenti dakwah, gue cariin cewek yang super duper cakep. Wajahnya perpaduan artis Indonesia. Mukanya Luna Maya, matanya Cinta Laura, pipinya Marshanda, kupingnya Manohara, hidungnya Cornelia Agatha, dagunya Natasha Wilona, bahunya Masayu Anastasia. Apa? Lo menghina 200 follower saya artis, menghina itu termasuk Ustazah Hajar Rohilah, di follower saya paling aktif. Sekarang aja beliau lagi TikTok live, iya. Udah TikTok live dia muncul di HP saya. Waduh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Maaf Cang, saya dakwah bukan pengen cari perempuan, bukan pengen dipuji oleh wanita Cang. Li'i'la'i kalimatillah, kagak mempan. Rapat orang kafir Quraisy. Wah, kalau begini Muhammad angel litih, angel temen tuturan. Lalu bagaimana? Bunuh Muhammad. Wah, mau dibunuh. Nabi Muhammad mau dibunuh, rumahnya dikepung sedemikian rupa. Kan rumah Nabi kecil, Pak. Maulid Nabi yang berada di Mekah, yang sekarang jadi perpustakaan kan kecil, betul? Mudah-mudahan pada bisa ke tanah suci semuanya. Yang semangat, aminnya. Udah telat, malaikat udah lewat. Didoain ke tanah suci mah amin aja dulu ya. Jangan pada pesimis. Ya Ustadz boro-boro ke tanah suci. Cicilan seragam juga belum selesai. Yang tahun kemarin baru DP doang. Yang kemarin baru setengah. Udah ngambil lagi. Go. Yang namanya didoain ke tanah suci mah jangan pesimis, betul. Ustadz kan nggak punya duit, ibu nggak punya duit, suami mah punya. Punya nggak? Jadi ibu nggak punya duit, suami mah punya. Dia punya duit, suami. Bapak-bapak jangan kecil hati. Bapak kagak punya duit, tapi kan anak mah ada. Ada. Kita kan nggak tahu alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mau sungguh-sungguh mencapai satu tujuan, Allah akan tunjukkan jalannya. Amin. Lah kemarin aja tuh dalam acara pawai sarung ya, sarungan tuh. Ya, itu ada nenek-nenek kagak sangkan bongkan namanya keluar, bisa berangkat umroh. Amin.
Di kampung saya juga ada aki-aki Pak nanam kangkung, disiramin telaten, pas gitu dia cabut, dia jual kangkung, pergi umroh dia jual ke kangkung, dia cabut keras dia jual sama tanahnya. Umroh jual kangkung. Ya kita nggak tahu ya. Ingat peristiwa Siti Hajar yang anaknya nangis sampai air susunya kering. Siti Hajar lari-lari antara sofa dan, tahu ceritanya? Yang lari-lari siapa? Yang nyari air siapa? Ibunya, orang tuanya yang usaha. Yang dapat air siapa? Anaknya. Itulah kehidupan. Mungkin kita orang tua nggak bisa ke tanah suci karena habis biaya buat yang namanya ngongkosin orang tua. Allah angkat derajat anak kita jadi orang terhormat, diangkat derajat jadi orang mampu, orang tuanya bisa diberangkatin haji. Amin. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Orang tuanya dikasih duit, ibu berangkat umroh dulu. Ada nggak yang begitu? Ada. Maka jangan pesimis untuk yang namanya bisa berangkat ke tanah suci. Insya Allahumma salli ala Muhammad. Rumah dikepung, wah bahaya ini. Di dalam rumah baginda Rasul ditemani dengan Abu Bakar. Ada Sayyidina Ali, anak muda yang ngikutin Nabi. Langsung turun perintah Allah. Intan surullaha yansurkum, ihfadillaha yahfadka. Orang yang mau bela agama Allah ditolong oleh Allah. Muhammad, labbaik ya Rabb, kau ambil pasir. Dibacakan ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum. Surat apa itu? Surat apa? Luar biasa. Jamaah Nurul Hidayah pada hafal Yasin semua. Hafal Bu Yasin? Hafal? Yasin. Ilok Yasin doang kagak hafal. Bang Tanamat. Alhamdulillah, maka ustazah kita pada telaten ngajarin jamaahnya ya. Amin. Sampai tadi ada lomba tahsin ibu-ibu tuh ya. Oh, luar biasa. Zaman sekarang mah kalau kagak bisa ngaji malu Pak. Sekarang mah zaman canggih, betul. Lah bocah-bocah kita aja pinter-pinter ngajinya. Iya. Lah anak saya aja ustazah, anak saya kiai dulu baru umur 2 tahun udah bisa ajan. Umur 2 tahun udah bisa ajan. Pagi-pagi jam 8 abah ajan. Ajan kata dia. Pas begitu jam 10 tukang makanan lewat, bah ajan lagi. Alhamdulillah tuh. Jadi anak saya yang pertama masih di Tebu Ireng, sedang menyelesaikan S2-nya. Dia lagi mau nyalip babanya ini katanya. Dulu saya kan master termuda, umur 24 tahun setengah udah lulus S2. Dia mau salib sekarang. Kemarin Januari umurnya baru 23, udah ngajukan proposal tesis. Kata dia, pokoknya September kelar, selesai. Tuh, selesai itu. Tinggal nunggu wisuda, jadi sebelum umur 24 tahun udah jadi master. Tuh. Ya doain biar ilmunya barokah ya Bu ya. Ya Pak ya, biar ilmunya berkah. Nanti mau jadi kiai lagi, saya nggak pernah berpikir anak saya besok bakal jadi apa. Jangan pernah berpikir nyekolakan anak besok kerjanya di mana. Ilmu cari aja. Kalau udah punya ilmu mustahil hidupnya belangsa. Betul. Jangan anak dibebani dengan sebuah urusan yang nanti kagak berhasil dia sakit hati.
Kita kadang-kadang nyekolakan anak kan begitu. Ya mohon maaf tuh, tanya nih. Kiai kita ini kan dulunya kan tenaga pendidik ya. Bininya juga kan sama ya, orang pendidikan gitu ya. Maka kalau pengen acara berdua cari pas hari libur ya. Kiai ke puncaknya jangan pas jam ngajar apa. Kasihan orang wadon ditinggal dulu. Ya alhamdulillah tuh. Kita sekadang-kadang nyekolahin anak berpikirnya besok kerja di mana, betul? Nah, iya mak, lu sekolah di sini, jurusannya ini, bagiannya ini, nanti lulus jadi ini, kerjanya di sini, gajinya segini, bisa beliin emak ini. Udah kerja apa belum? Udah lulus apa belum? Kadang-kadang gitu. Salah. Saya nggak pernah berpikir anak saya besok bakal jadi kiai, belajar aja ilmu agama. Di tahun sekarang anak saya masuk tahun ke-12 di pesantren. 12 tahun tuh bocah mondok kagak pulang-pulang. Targetnya sampai 14 tahun nanti, biar ilmunya mateng, jangan kayak babanya. Babanya memagel. Tahu magel apa magel ya? Mateng kagak. Yang kedua doainnya di Madrasatul Quran ada di Bogor. Ya Allah, tuh bocah betah banget di pesantren sampai jatuh, bungsut ini kepalanya pecah, kagak ngomong, kagak minta pulang, disuruh pulang malah kagak mau. Takut hafalannya ketinggalan. Besok ini kira-kira bulan Agustus, doain mudah-mudahan menghatamkan 10 juznya di tahun kedua. Amin. Besok bakal jadi apa? Sekolah aja yang benar, ngaji aja yang benar, ditambah ilmu dan akhlak. Insya Allah. Rumah Rasul dikepung, dibacakan ayat tadi, semua tertidur. Akhirnya ketika semua tertidur, Rasul bisa keluar. Tempat tidurnya ditempati Sayyidina Ali. Abu Bakar ketakutan, apa kata Rasul? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Buat agama jangan takut, jangan gelisah, jangan sedih, Allah bersama kita. Amin ya Rabbal. Hijrah dari Makkah menuju Yasrib atau Madinah jauh apa kagak? Yang udah pernah haji atau umroh, dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah berapa jam kalau naik mobil itu? Berapa? 5 sampai 6 jam. Istirahat sebentar ya di sebuah tempat namanya Hudait ya. Istirahat di situ di rest area. Ini Rasul jalan kaki, Pak. Dikejar-kejar orang kafir, semangat perjuangan, maka pantas kata Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang mau hijrah a'zamu darajatan indallah, diangkat derajatnya oleh Allah, wa ulaika humul faizun, dan jadi orang-orang yang sukses dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bu. Mau hijrah? Mau hijrah? Hijrahnya bagaimana? Nah, mohon maaf. Sekarang kan ada orang ngomongnya bahasanya, oh dia mah udah hijrah. Hijrah gitu ya. Ngomongnya ke Arab-Araban. Kalau ketemu, Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah. Hijrah, dia mah hijrah. Ketemu Imam Syaroni, ya Allah Kiai, Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah. Saya bilang, Al-Fatihah. Hijrahnya kita la hijrata ba'dal futuh walakin jihadu wan niyah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Hijrahnya apa sekarang? Hijrah berpindah nuansa
tarkum majalisi su, meninggalkan keburukan, ya Bu, meninggalkan kemaksiatan, ya Pak. Usia bertambah, masa iya maksiat terus, harus kudu berubah. Yang kemarin ama masjid rada minggir, sekarang ama masjid biar pada rajin masuk untuk jamaah, amin. Yang kemarin ama pengajian jauh, sekarang ama pengajian biar semangat gabungnya, amin. Usia nambah tua, jangan sampai maksiat terus-terusan gak pernah berhenti. Usia tambah tua, tapi maksiat terus, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Ada yang begitu? Ada orangnya datang, enggak, orangnya enggak. Jadi berpindah nuansa Pak. Umur nambah, kesempatan hidup berkurang. Ayo makmurkan masjid, amin. Bu, hijrah. Yang kemarin sama laki galak banget, ngomel mulu. Sekarang hijrah, ketemu laki biar ajer, tahu ajer, senyum sama laki, syukuri nikmat yang diberikan dari suami. Ah, Ustadz senyum apa? Uang belanjanya segitu-segitu aja. Yang namanya duit berapapun cukup kalau untuk hidup, tapi yang namanya duit berapapun kagak bakal cukup kalau untuk gaya hidup. Tuh bini saya datang tuh ikut saya. Kenapa? Karena ketua umum MUI pengen tahu, Kiai kok kalau acara bininya nggak pernah diajak, ya gitu ya, saudara ya. Kok nggak pernah diajak sih ke puncak, nggak pernah diajak ke hotel kemana, nggak pernah diajak. Bini saya masih sibuk, dia makan owner acara artis, sombong amat. Bini saya biar kecil begitu, ya Allah, dikasih uang belanja sehari gocap, dia senyum. Sehari dikasih gocap 50.000, disyukuri, alhamdulillah. Kenapa? Masak kagak masak, karena makan berkat. Makan berkat. Tapi berapapun duit kagak bakal cukup kalau untuk gaya hidup. Kita nih yang bikin sakit hati, yang bikin pusing, gaya hidup. Nggak boleh orang punya apa aja pengen punya, betul? Tuh bikin puyeng tuh. Kasih tahu bini kita, tetangganya beli TV, hatinya iri, ada. Tetangganya beli kulkas gede, kulkas belum dingin, sudah panas dingin. Tetangganya beli motor gede, kaget, pingsan, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dikasih tahu, tetangga lu beli mobil, mati. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma'in dan nasi yuhibbukan nas. Jadi istri yang nerimo impang dum, tahu keadaan. Karena sesuatu itu pantas buat orang lain, belum tentu pantas buat kita, betul? Mohon maaf nih, Bu. Mohon maaf Pak, bini kita kadang-kadang kemakan iklan. Kemakan iklan. Contoh, sambil makan tegang amat Romani ngaji. Makanin Bu. Habis apa dimasukin tas? Itu tas kembung-kembung amat itu. Pengen beli baju, searching, tahu searching? Dilihat di Tokopedia, dilihat di Shopee, dilihat di Lazada. Oh, baju ini bagus baju. Oh, yang ini bagus. Dia lupa, yang bagus bukan bajunya, tapi yang make baju. Dengerin.
bajunya bagus, yang make foto model, orangnya gede tinggi, kulitnya putih, hidungnya mancung, cakep, dipakein baju apa juga cakep agak? Wah, dilihat di HP, wah ini bagus, pergi ke Tanah Abang, ketemu bajunya ini, kok kurang ini, itu beli baju satu, 30 toko dimasukin, ngaku, iya Allah, oh ini bajunya begini yang ada di HP, dia beli bajunya sampai pulang, lah kok kagak bagus? Bukan bajunya yang kagak bagus, badan ente. Makanya lihat Ustazah Rohila, dia mah nggak lihat HP kalau beli baju, ngukur badan. Sama kayak saya juga. Paham nggak maksudnya? Apa yang kita punya syukuri, jangan cuma melihat punya orang. Tuh hidup saudara. Ayo hijrah. Jadi istri yang solehah, amin. Kadang-kadang amal laki baiknya ada uang abang disayang, agak ada uang abang, la ilaha illallah. Saya kalau punya bini begitu saya suntik mati. Kalau laki habis gajian senyum lebar banget, lakinya pulang gajian senyum lebar sambil nyanyi, aduh abang pulang bakul nasi. Giliran laki belum gajian nggak punya duit, minta dibikinin kopi, jemomel bikin kopi lama, bikin diri lagu kayak orang lumpuh. Ya Allah, bu, jangan gitu ya. Emang zaman sekarang apa gitu Pak? Zaman sekarang kita yang namanya orang laki ini suami kudu banyak ngalah, kudu banyak sabar, betul? Kudu banyak sabar. Zaman sekarang mah kita suami kagak penting-penting banget, yang penting punya. Oh, dengerin Kiai, Ketua MUI dengerin. Bininya ngomong apa ini? Biarin punya laki jelek juga, yang penting banyak. Oh, dengerin Pak. Biarin punya laki hitam kek, peang kek, petot kek, yang penting ngasih. Ya Allah, astagfirullah. Biarin punya laki mancing kerawak 2 hari kagak pulang-pulang, yang penting ninggalin. Saya sering ditanya sama Kiai Kaprawi, sama ini apa namanya Ustadz Haji Nur Halim, Kiai ada acara buka puasa bersama MUI, mohon maaf saya di Papua, ada acara maaf saya di Sulawesi. Nanya, ya namanya temen nanya kan ya, ada kepo. Kiai kok kalau keluar kota, keluar daerah lama banget, kadang-kadang sebulan, Bu. Sebulan saya tuh selama Ramadan. 10 hari Sulawesi, 10 hari Maluku, 10 hari Papua. Pulang habis lebaran baru pulang. Nanya tuh Kiai Kaprawi, emang Kiai istrinya kagak kangen? Gitu kan ya. Emang Kiai istrinya nggak keberatan kagak diajak tinggal sampai sebulan? Jawabannya begini. Jawab ya Bu. Saya tanya jawab ya Bu. Jawaban ibu itu sebagai jawabannya. Saya tanya jawab ya Bu. Jujur jawab. Ibu pilih mana? Punya suami kerja gajinya 5 juta sebulan, pulangnya tiap hari, dengan punya suami pulangnya sebulan sekali tapi gajinya 30 juta. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang 30. Tuh bukti kita mah nggak penting-penting banget. Bininya ketum MUI juga jawab 30.
Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hijrahnya kita bukan cuma pindah dalam arti nuansa ibadah, tapi pindah akhlak. Nah ini, Bu, ini yang berat. Memperbaiki akhlak kita yang berat. Maka sering saya bilang di mana-mana. Saya kan di Kota Tangerang ketua komisi dakwah di MUI Kota Tangerang. Dakwah yang paling berat, ngajar yang paling berat bukan ngajar fikih. Ngaji yang paling berat bukan ngaji hadis, ngaji tafsir, tapi ngaji yang paling berat ngaji akhlak. Ngaji akhlak yang paling berat. Orang rajin ngaji kemana-mana, akhlaknya sombongnya nggak hilang-hilang. Ada yang begitu. Malah tambah hebat ngaji, tambah sombong. Malah kadang-kadang udah ngaji kemana-mana nggak mau ngaji di kampung sendiri. Ini nih, sering saya soroti. Di kampungnya ada pengajian, ada majlis taklim nggak mau ngaji. Apa kata dia? Kiai, saya maaf nggak ngaji di majlis taklim Kiai. Emang apa? Nggak level. Ngaji pakai level. Saya emang ngajinya jauh mau di Indosiar. Ngajinya sama Mama Dede, sama Okistiana Dewi, sama Astri Ipo, sama Angelina Sonda. Ngajinya sama Mama Dede, saya emang nggak mau ngaji di kampung, kagak level. Ini kalau ada orang wadon yang ngomong begitu, kalau dia mati suruh Mama Dede yang mandiin. Kesel kita. Di kampung kita banyak ustaz, banyak ustazah, banyak kiai, banyak majlis taklim, betul. Ngaji di kampung kita, bahkan guru-guru kita itu lulusan pesantren. Orang sekarang kadang-kadang ngaji sama orang yang nggak pernah mondok. Ini terus terang saya ngomong, karena saya soroti Kota Tangerang. Mondok kagak pernah, ngaji kagak pernah, baru setahun hijrah, udah ceramah kemana-mana, gara-gara dia artis, yang dengerin ustazah yang mondok apa 15 tahun. Pesantren 15 tahun suruh dengerin orang yang kagak pernah mondok. Kira-kira gimana? Ya Allah, malah kadang-kadang ngaji mengaji tapi ngobrol-ngobrol aib keluarga. Ada nggak yang begitu? Ngaji rame-rame sama artis, ngobrol-ngobrol aib, curhat dong mah, iya dong, lakinya aja omongin. Curhat sama AA. Saya berumah tangga udah 40 tahun, punya anak 3, cucu 4. Tapi kenapa AA akhir-akhir ini suami saya kok berubah AA? Lakinya aja omong-omongin. Disaksikan orang ribuan, buka aib keluarga, pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Yang denger, ya lu tuh sekretaris MUI datang juga tuh, alhamdulillah, bawa map. Biasanya kalau sekretaris bawa map menghadap saya, tinggal tanda tangan, cair duit biasanya. Ya, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka sering saya bilang di BKMT juga kan sering saya ngomong ya gitu. Jangan sampai pengajian jadi ajang buka-buka aib rumah tangga. Jangan. Saya pesan sama bini saya, kamu nggak usah ngomong masalah saya kepada teman-teman kamu. Jangan ceritakan kalau Imam Syahroni orang hebat. Jangan. Jangan ceritain kalau Imam Syahroni orang besar. Jangan. Jangan bilang kepada orang kalau Imam Syahroni orang pinter. Jangan. Jangan dibilang kepada orang-orang kalau Imam Syahroni orang baik. Jangan. Yang enak-enak semua. Go. Paham saya ngomong? Maka jangan banyak nangis di depan orang, banyak nangis di hadapan Allah. Dengerin. Dengerin. Jangan banyak nangis di depan orang. Semua orang juga punya urusan. Betul. Ini pagi-pagi cerita sama tetangga. Oh, ngapa lu? Oh,
Oh, ngapa lo? Oh, laki kita po, emang apa laki lu ngapa emang apa? Laki kita po gajian sebulan sekali po, ya emang begitu. Pas gajian po kita cuma dikasih gope po, ya Allah po. Nama kondangan 6, ada yang keutangan bolu 4 loyang. Tega banget laki kita po sekarang malah pergi no ada dangdut yang mau nyawer po, ya Allah po. Kata tetangganya, Allah lu mah belum seberapa, laki gua tambah parah. Iya. Kita banyak nangis di depan orang. Ngapa kita nggak nangis di depan Allah? Kalau kita punya masalah lapor sama orang, setiap orang pasti punya. Mohon maaf ini banyak sahabat-sahabat saya yang sering bergaul sama saya tuh. Beliau kalau melihat saya, kalau ngeliat Imam Sari makanya enak banget ya. Cuma kayak nggak punya masalah ya. Banyak tuh Umi Rohila tuh, kayak Sari makanya kayak nggak punya masalah ya. Enak terus, tenang terus, tawa mulu kemana-mana, senyum terus. Itu kan yang nampak. Kalau diceritain mas sedih. Paham nggak maksudnya? Cukup kita sama Allah yang tahu, curhat sama Allah. Biar orang kagak pada tahu kita curhat tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Curhat sama Allah tengah malam, ya Rabb, telah kau amanatkan kepadaku anak-anak, namun kenapa begini ya Rabb? Curhat sama Allah, minta solusi, Allah kasih jalan keluar. Amin. Amin. Ini curhat sama orang-orang cuma ngatain. Kita cerita tentang keluarga kita ke si Anu. Dia cerita kepada yang lain. Tadi pagi-pagi si Anu cerita sama gua tahu. Emang apa kok? Saya lakinya gila orang. Saya anaknya nangkap narkoba. Saya ceritain kemana-mana. Si Anu kasihan, tahu si Anu nyebar sekampung. Betul apa benar? Jadi nggak dapat solusi, malah dapat malu. Jadi tolong. Ini saya ngomong. Masalah aib rumah tangga jangan diobrol kemana-mana. Kadang-kadang bikin statusnya masalah aib. Ada gara-gara status doang kiai rumahnya kebobolan. Lakinya baru pulang langsung tugas lagi. Ya, aku sendiri lagi di rumah. Suami tugas, anak-anak kuliah di luar negeri. Di rumah sendiri. Dibaca orang, wah sendiri di rumah. Datang malih. Bego. Kita sendiri. Maka tolong hati-hati. Status, hati-hati. Kadang-kadang status galau diobrol kemana-mana. Betul? Dibaca orang di grup, dibaca teman di WA, semua di mana-mana. Apa kata yang lain? Tuh lihat si Anu lagi galau. Dia memang begitu hidupnya, kesian banget tahu. Coba kalau kita tampang kita di hadapan orang, tabassumu ila wajhi ahika lakas sedekah. Senyummu di hadapan orang bernilai sedekah. Amin. Ucapanmu bikin orang senang dan tersenyum juga bernilai sedekah. Insya bisa Bu, sanggup, bisa. Allahmu di bawah-bawah. Saya nanya Ibu, bisa Bu? Allah lagi di bawah. Insya, tapi usaha. Hijrah kita bukan cuma ibadah. Udah tua kita ya Bu ya. Ayo rajin ke majlis taklim. Amin. Udah ada ketua BKMT di sini matu ngaji tuh BKMT. Banyak bonusnya. BKMT mah dapat bonus. Ulang tahun BKMT ada door prize, pergi haji jika mampu ya. Pergi haji jika mampu. Kadang-kadang door prize bulanan di BKMT, jalan-jalan ke Bali. Mau? Itu jalan sono. Jalan-jalan. Jadi hijrah kita berpindah nuansa
dari keburukan menuju kebaikan dari sisi ibadah maupun sisi akhlak, insya Allah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Itu saja, mudah-mudahan barokah dan manfaatnya ya. Acara terlaksana dengan baik, semua para donatur yang buat santunan maupun yang nyumbang buat acara hadiah lomba, semoga yang dikeluarkan Allah akan ganti dan Allah balas dengan rezeki yang melimpah dan barokah. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Dan doakan kami semua, khususnya Pak Kiai Haji Kaprawi, Pak Kiai Haji Sanusi sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan saya juga sebagai Ketua Wantimnya, Dewan Pertimbangan, mudah-mudahan sanggup membawa MUI Kecamatan ini lebih berkiprah, membawa manfaat dan maslahat buat orang banyak. Amin. Ya, doakan semoga tuh Ketua DKM kita juga Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, Allah tambahkan kemuliaan, dan Allah tambahkan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung doa. Kata panitia tadi udah nyiapin amplop buat baca doa amplop. Jadi nggak apa-apa, jadi satu statement saja ya, statement. Enggak bercanda, keles, kayak nggak tahu saya aja, bukan bercanda saya mau ya, bercanda. Tapi kalau panitia serius ya alhamdulillah. Tutup dengan doa rangkaian Gema Muharram baik lomba dan santunan sampai penutupan hari ini semua tercatat sebagai nilai ibadah yang bakal dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa jama'atina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la 'aiban illa satarta wa la jahilan illa 'alamta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa bashir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umurana wasahi ajsadana wasabbit imanana wa hasin a'malana wa wasi' arzaqana rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa ilal khairi qarribna wa an syarri ab'idna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tibalah kita pada acara inti daripada Muharram ini adalah santunan anak yatim.
kita akan memberikan secara simbolis ya pada hari ini. Kami panggilkan beberapa anak yatim diharapkan maju ke depan. Yang pertama, Maulana. Ada Maulana. Yang kedua, Ariel. Yang ketiga, April. Yang keempat, Berry. Yang kelima, Nazril. Penyerahan secara simbolis. Mana Bapak Anungnya? Kepada Ketua Panitia Pelaksana diharapkan memberikan santunan kepada anak yatim kita. Mana Bapak Adangnya? Bapak Adang. Maulana, Nazril, sudah dinamain Pak. Nazril. Biar enggak beda. Ya, coba Bun, cek 4 apa 5. Maulana? Ya. Maulana. Maulana yang mana? Ariel. Ariel. Di Berry. Berry. April. Ini April. April. Sama Nazril. Ya. Makasih ya. Untuk santunan yang selanjutnya akan diserahkan juga secara simbolis, yaitu akan kami panggilkan 5 duafa. Yang pertama, Ibu Enjar. Yang kedua, Ibu Sia. Yang ketiga, Ibu Suti. Yang keempat, Ibu Nasi. Yang kelima, Ibu Rasa. Ada Ibu Rasa. Untuk penyerahan santunan duafa akan diserahkan oleh Ibu Ustazah Umi Nur Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Foto bersama dulu. Baiklah, acara santunan yatim dan santunan duafa sudah selesai. Untuk acara selanjutnya diserahkan kepada MC. Untuk yang mendapatkan undangan yatim dan duafa nanti bisa menemui panitia setelah acara kedua ya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami